Bapak yang saya berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita tadi hari Senin kemarin sudah sampai 160. Ya, jadi 160 itu berbicara tentang 12 umat Nabi Musa. Jadi sejauh ini ada istilah-istilah atau kata-kata yang populer kita bicarakan. Yang pertama adalah tentang khalifah. Kata khalifah beberapa kali muncul, di 142 muncul, dan kemudian juga di 150 juga muncul, kalau tidak salah 150. Kemudian yang kedua adalah tentang 12. Jadi 12 ini adalah muncul di ayat 160 ini, bahkan dua kali kata ya, 12 di ayat 160 ini. Kita lihat ada kata-kata nahum isnatai asyarata asbatan umaman. Dan kami membagi mereka menjadi 12. Jadi 12 asbatan. Kemudian nanti di bawah lagi, muncul lagi ketika Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kepada batu. Katakan wa auhayna ila Musa idz tasqahu qaumuhu anidrib biasaqal hajarah. Supaya mengukulkan tongkatnya kepada batu, pan bajasat. Jadi langsung pan bajasat minhu isnata asyarata aina. Lalu kemudian muncullah 12 mata air. Jadi kata khalifah, kata apa namanya, kata 12 ini muncul di dalam ayat ini beberapa kali. Dan nanti di akhir pembahasan kita 168 atau 169 nanti muncul lagi. Ya, kata khalifah juga muncul di sana. Ya. Bapak Ibu bisa lihat di dalam ayat yang saya angkat di layar kita ini, di 169 tadi dibacakan oleh Ustaz Tony, fa khalafa min ba'dihim khalfun. Kemudian muncul lagi kata khalifah. Ya, khalafa min ba'dihim khalfun. Lalu kemudian muncul kata-kata warisan, warisul kitabah. Nah, jadi ini adalah kata-kata yang sangat populer. Kemudian pada pertemuan kita hari Senin yang lalu ada pertanyaan, siapa sih sebetulnya Samiri itu? Dan kenapa Samiri kok bisa membuat umat sedemikian rupa sampai meninggalkan khalifah yang telah dipersiapkan oleh Nabi Musa, yaitu Harun, dan kemudian bisa mengambil alih kepemimpinan Bani Israel pada saat itu. Nah, sebelum kita lanjut di surat Al-Araf ini, kita buka sedikit tentang Samiri saja. Apa sih kekuatannya Samiri? Lalu kemudian bisa memalingkan Bani Israel daripada mengikuti wasiat-wasiat atau nasihat-nasihat daripada Nabi Musa. Nah, kita bisa lihat di dalam surat Toha, ya, surat Toha. Surat Toha ini surat 20. Ayatnya kita lihat di 85-an, 87 ya. Jadi di sini kita langsung potong ya ceritanya. Jadi di sini juga kata-kata khalifah juga muncul ya. Akhlafna. Qalu ma akhlafna mau'idaka bimalkina walakinna humilna auzara min zinatil qaumi, jadi perhiasan daripada kaum Bani Israel. Fakadzafnaha, lalu kemudian kami melemparkannya. Fakadzalika al-qasamiriyu, melemparkan ke dalam api perhiasan-perhiasan itu untuk dilebur, dan itu juga dilakukan oleh Samiri. Fakadzalika samiriyu. Jadi kesimpulannya perhiasan dilebur dalam api, nanti dari api nanti itu keluar yang disebut dengan al-ijl. Jadi keluarlah al-ijl, keluar apa namanya, anak sapi. Ya. Sini 88. Fakharaja lahum ijlan. Jadi kita lihat fakharaja lahum ijlan. Maka dari api yang dilebur tadi itu, maaf, dari perhiasan yang dilebur dalam api tadi itu, maka kemudian keluarlah, ya, fakharaja, keluarlah al-ijl, ijlan. Jasadan, maksudnya ada jasadnya, bertubuh. Anak sapi yang berjasad, yang berbentuk. Lalu kemudian juga mengeluarkan suara, khuarun. Karena berbentuk, jadi keluar dari api, dilebur, jadilah jadilah anak sapi. Lalu kemudian benar-benar tubuhnya seperti anak sapi. Lalu kemudian
mengeluarkan suara. Lalu kemudian Samiri berkata, ini kata-kata Samiri. Lalu kemudian Samiri berkata, "Hada ilahukum." Nah, muncullah di sini. Jadi di sini kita lihat Samiri berkata, "Hada ilahukum." Inilah Tuhan kalian. Dan siapa lagi? Wa ilahu Musa. Ya, coba kita lihat. Jadi artinya apa? Samiri itu tetap menyebut-nyebut Musa karena tetap dia ingin menjelaskan bahwa dirinya itu adalah khalifahnya Musa. Dia ingin menjelaskan bahwa dirinya itu adalah pewaris Musa. Maka kita lihat dia harus menyebutkan kata Musa untuk apa? Menjustifikasi kepemimpinannya. Kalau dia tidak menyebutkan Musa, maka kan tidak ada penghubung antara dirinya dengan Musa. Sementara Bani Israel mengakui bahwa Nabi Musa itulah yang merupakan utusan Tuhan kepada mereka. Sekarang Samiri untuk memberikan justifikasi bahwa dirinya adalah merupakan pelanjut daripada kenabian Musa, maka menjual juga nama Musa. Hada ilahukum. Jadi hada ilahukum ilahun. Ya, hada ilahukum wa ilahu Musa. Dan Tuhannya Musa. Tapi pertanyaannya, kenapa Musa tidak pernah menyembah anak sapi? Ya, faktanya selama Bani Israel bersama dengan Nabi Musa, kok tidak pernah menyembah sapi, anak sapi maksudnya. Menyembah patung anak sapi. Bahkan sebelumnya kita lihat Nabi Musa murka ketika disuruh bikin patung. Nah, kata Samiri, karena Nabi Musa lupa. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa kenabian sudah mulai dinodai. Kenabian yang artinya kesucian, tidak mungkin salah, tidak namanya maksum, tapi dikatakan dia lupa, panasia. Jadi Musa itu lupa. Ya, jadi sebetulnya ini Tuhannya Musa juga. Lalu kenapa Musa tidak pernah kita lihat menyembah sapi? Dia lupa. Nah, jadi diberikan status lupa kepada. Nah, jadi di sini tiba-tiba Samiri menjadi suci. Musa salah. Jadi menyalahkan Samiri tidak boleh, tapi menyalahkan Musa boleh. Kenapa? Karena Samiri mengatakan Musa itu lupa, panasia. Jadi dapat kita lihat jelas sekalian bagaimana terbolak-baliknya nih. Musa yang merupakan manusia suci, tiba-tiba dikatakan lupa. Panasia, dia lupa. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian inilah yang terjadi pada saat itu. Nah, sekarang kita loncat ke ayat 95, masih surat ini juga. Karena kita hanya ngambil siapa itu Samiri. Ya. Kemudian 95, ya 95. 95, 96, ya. Nah, ini ayatnya. Masih surat Toha, tadi 90, ya. Jadi Nabi Musa sudah kembali dari Gunung Tur. Ini ceritanya hampir sama dengan surat surat Al-Araf. Ya. Nah, di sini Nabi Musa toka bertanya kepada kepada Samiri. Ya, jadi di mana tadi ayat ini ya? Ya di sini tadi kali ya. Jadi kesimpulannya ya ketika keluar ini anak sapi dari dari api, lalu kemudian ditanyalah kepada Samiri kenapa dia melakukan itu. Ya karena dia katakan itu karena Nabi Musa lupa. Di tempat lain dia katakan bahwa sebetulnya Samiri itu tahu sedikit tahu tentang kenabian, tapi kemudian dia mencampakkan, lalu kemudian keluarlah tadi anak sapi itu. Jadi artinya apa? Bahwa sebetulnya Samiri tahu ajaran-ajaran Musa yang asli, tetapi dia tahu kalau dia kembali kepada keaslian ajaran Musa, Samiri tidak bisa menjadi apa? Samiri tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Jadi kata-kata Samiri disebutkan secara jelas dalam Al-Quran ya, kata Samiri as-Samiriyu. Jadi kalau Samiri menyampaikan secara benar kitab suci yang diberikan kepada Musa, tentu Samiri tidak bisa menjadi pemimpin, tidak mendapatkan justifikasi.
Maka dia mengatakan dia mengikuti pengetahuannya Musa tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang agama, tapi kemudian dicampakkan. Jadi dia katakan di situ bahwa dia punya semacam segenggam kenabian. Jadi dia juga memiliki segenggam tanah kenabian. Itu Samiri. Lalu tapi kemudian dicampakkan sedemikian rupa. Nah, jadi kesimpulannya jemaah sekalian bahwa Samiri ini adalah orang yang dekat dengan Musa aslinya. Lalu kemudian dia bisa memelesetkan umat. Ya, kenapa? Karena caranya seperti itu tadi. Ya, jadi dia bisa mengatakan bahwa Nabi Musa malah lupa. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke surat 7 tadi. Jadi kita sudah lihat Nabi Musa. Ya. Kita kembali surat 7, 161. Nah, jadi wa idza qila lahum uskunu hadhil qaryah. Dan ketika dikatakan kepada mereka, ya jadi tadi di atas dibagi atas beberapa kelompok 12. Sekarang masuk pembahasan baru wa idza qila lahum. Dan ketika dikatakan kepada mereka uskunu hadhil qaryah. Ketika dikatakan kepada Bani Israel tinggallah uskunu. Uskunu hadhil qaryah, tinggallah di negeri ini. Wa kulu minha, jadi dikatakan tinggallah di negeri ini. Jadi dan ini ada jaminan kalau kamu tinggal di negeri itu maka kemudian makanlah ya. Wa kulu minha haitsu syi'tum, dari arah mana saja kamu suka. Tetapi catatannya dengan catatan ataukah yang harus kalian perhatikan adalah kepada penghuninya negeri itu kulu haitatun. Ya, pada saat kamu nanti masuk ke negeri itu, ingat pada saat kamu masuk ke negeri itu, ya kulu haitatun. Ya. Katakanlah kata hittah. Kata hittah itu artinya bersopan santun sehingga kemudian penduduk negeri itu bisa menerima mereka dan kemudian membebaskan mereka dari berbagai macam kewajiban-kewajiban yang tidak mungkin dipenuhi karena mereka adalah pelarian. Di hittatun. Jadi kalau di sini terjemahkan bebaskan dari dosa kami. Nah, kalau kita lihat di sini ketika masuk mereka ke dalam kota itu, mereka minta diberikan kebebasan-kebebasan dari kewajiban-kewajiban sebagai warga negara. Kenapa? Karena mereka pendatang, pelarian malah. Ini adalah pelarian yang tidak membawa bekal dari Mesir. Mereka lari karena dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Kemudian apa syaratnya kedua? Wadakhulul baba. Kemudian masuklah melalui pintunya. Jadi ingat, di sini dikatakan masuklah melalui pintunya. Wadakhulul baba. Dalam keadaan bersujud. Jadi wadakhulul baba sujada. Masuklah melalui pintunya. Jadi kalau masuk melalui pintunya. Al-Qaryah itu negeri bisa juga disebut dengan Al-Madinah. Masuklah ke negeri ini atau ke kota ini, hadhil Madinah. Sini katakan hadhil qaryah. Lalu kemudian kalau masuk ke sana harus melalui pintunya dan pada saat masuk melalui pintunya bersujud. Kita sudah tahu apa yang disebut bersujud sebelumnya. Ya, ayat-ayat tentang sujud kita sudah banyak membahasnya. Dan di sini jelas perintahnya wadakhulul baba sujada. Masuklah melalui pintu. Al-baba melalui pintu. Sujadan dalam keadaan bersujud artinya berwilayah, mengakui. Nah, kalau kamu masuk ke pintunya dalam keadaan bersujud, kata ayat ini sendiri, kata Allah dalam ayat ini, naghfir lakum khati'atikum. Maka pasti kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi artinya apa? Syafaat nanti di akhirat, karena kata-kata naghfir lakum itu dari Allah, kata naknya itu naghfir Tuhan dan melalui orang suci, karena melalui Nabi Musa di sini. Kenapa? Karena ada kata kami. Ya, berarti kami di sini Allah sebagai pemberi ampun dan melalui syafaat daripada Nabi. Mereka katakan naghfir lakum. Jadi tempat mereka sujud, lalu kemudian yang ditempati sujud itu nanti akan menjadi pemberi syafaat mereka di akhirat dengan kata-kata naghfir lakum khati'atikum. Kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Naghfir lakum khati'atikum. Kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sanazidul muhsinin. Dan orang yang seperti itulah disebut dengan berbuat baik. Dan Allah pasti akan tambahkan kebajikan, pahala kepada orang-orang berbuat baik. Jadi berbuat baik itu adalah
masuk ke sebuah negeri dengan cara istilahnya tadi di situ dengan cara hittah, dengan cara hittah, ya. Dengan cara hittah, tidak boleh ada kesombongan dan sebagainya. Kita itu adalah merendah dan seterusnya. Lalu kemudian yang kedua, wadakhulul baba sujada, harus melalui pintunya dalam keadaan bersujud. Nah, barulah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan akan diampuni, dan itu yang disebut dengan orang ihsan. Tetapi apa yang terjadi? Jadi itu ingat kata-katanya tadi Nabi Musa, masuklah ke negeri itu, ya, masuklah ke negeri itu dalam keadaan hittah, dalam keadaan suci, terbebas, dalam keadaan juga apa namanya sopan santun kepada pemiliknya, lalu kemudian melalui pintunya dalam keadaan bersujud. Jadi ingat, melalui pintunya dalam keadaan bersujud. Ya, jadi syarat pertama pintu, yang kedua bersujud. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan kepada iblis, kepada seluruh makhluk, ya, isjudu li Adama, sujudlah kepada Adam, sama tadi, masuklah sebetulnya. Jadi mereka boleh masuk ke dalam hariban Allah asalkan melalui pintunya, yaitu Adam, dengan cara bersujud. Ya, tetapi pas sajadu illa iblis. Tapi bersujudlah ke mereka yang lain kecuali iblis. Nah, jadi iblis tidak melewati Adam, apalagi bersujud. Ya, jadi tidak melewati pintu yang telah ditunjuk oleh Allah, yaitu Adam, dan yang kedua ditunjukkan dengan cara tidak bersujud. Nah, sekarang apa yang terjadi setelah Nabi Musa menyampaikan itu kepada kaumnya, umatnya? Fabaddala lazina. Tetapi kemudian ucapan itu, wasiat itu, ya, tata cara itu kemudian diganti. Fabaddala. Badala itu diganti, diubah. Ya, siapa yang merubahnya? Yang orang zalim. Ya, fabaddala lazina zalamu. Tetapi orang-orang zalim di antara mereka merubah perintah itu sehingga tidak perlu harus bersujud, tidak perlu melalui pintu. Jadi fabaddala lazina zalamu minhum. Jadi orang zalim di antara mereka. Apa yang diganti tadi? Kata-kata tadi, kaulan, perkataan-perkataan tadi. Ya, apa yang kita bicarakan di ayat 161, yaitu harus hittah, lalu kemudian melalui pintu yang benar dan bersujud. Tetapi sayangnya sepeninggal Musa, atau pada saat Musa bahkan masih ada, fabaddala lazina zalamu. Ya, mereka mengubah, mengganti. Yang mengganti itu siapa? Zalamu, orang-orang zalim, minhum, dari kalangan mereka sendiri. Kaulan ghaira alladzi qila lahum, dengan perkataan yang justru tidak disampaikan kepadanya. Di kaulan ghaira. Jadi sini ada kata ghaira. Perkataan yang bukan alladzi qila lahum, yang dikatakan kepada mereka. Jadi mengganti perkataan yang bukan yang dikatakan kepada mereka. Nah, sehingga apa yang terjadi? Sederhana kalau kita lihat. Bukan karena mereka tidak ibadah secara formal, secara ritual, tapi karena mereka tidak melalui pintu yang benar dan tidak bersujud, akhirnya kemudian fa'arsalna alaihim rijza. Akhirnya kemudian kami kirim kepada mereka, ya, kami kirimkan kepada mereka ar-rijza, siksaan, rijz, dalam bentuk seperti pembahasan kita sebelumnya, kehinaan. Fa'arsalna alaihim rijza minas sama, kami timpakan kepada mereka rijzan minas sama. Kenapa disebut minas sama di sini? Karena aslinya agama ini kan agama langit. Kenapa agama langit? Karena berasal dari luar alam ruang waktu. Dia berasal dari alam gaib, alam non materi, alam metafisika, langit. Puncaknya di sana adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini agama Allah, agama langit namanya. Nah, karena agama langit, maka yang boleh meneruskan agama ini adalah orang-orang yang mendapatkan justifikasi atau pembenaran, approval dari langit. Ya, tapi karena mereka tidak melakukan itu, dan ingat tidak melakukan berarti kan menentang, maka dikatakan farsalna alaihim rijzan, dari mana? Minas sama. Karena dia menyimpang dari langit, maka kemudian langit juga akan berikan azab siksaan kepada mereka. Bima kanu yazlimun, karena kezaliman mereka. Jadi disebabkan karena kezaliman mereka. Ya. Jadi ini adalah tadi ke sini nih. Ya. Jadi bima kanu yazlimun, disebabkan karena mereka zalim.
Di fabaddala alladziina zalamu minhum qawlan ghaira alladzi qila lahum farsalna alaihim rijzam minas sama bima kanu yazlimun. Karena mereka zalim. Karena mereka zalim. Kemudian was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri. Was'alhum, kemudian tanyalah kepada mereka, was'alhum, tanyalah kepada mereka anil karya, tentang al karya, negeri. Bicarakan tadi negeri di sini. Ya. Ditanyakanlah kepada mereka, kepada Bani Israel, tentang negeri. Allati, yang kanat, ada. Jadi kanat, ada. Hadir al-bahri, di sekitar laut, di pinggir laut. Hadir itu hadir. Ya. Kanat hadirat al-bahri, yang hadir, yang terletak. Ya, kita sebut saya terletak. Terletak al-bahri, di sekitar laut. Ya, berarti ini di sekitar Mediterranean, karena laut yang ada di sekitar Palestina adalah Mediterania. Hadirat al-bahri iz ya'duna fis sabti. Apanya yang diceritakan? Ketika mereka melanggar pada hari Sabtu. Ya. Jadi Sabtu itu bahasa Arab. Ya, jadi kita temukan dalam Al-Quran ada hari Jumat, ada hari Sabtu. Ya'duna fis sabti. Ya, as-sabti. Jadi kalau dihilangkan fi-nya as-sabtu. Jadi Sabtu itu adalah bahasa Al-Quran. Jadi ya'duna fis sabti, karena mereka melanggar pada hari Sabtu. Iz ya'duna fis sabti, karena mereka melanggar. Ingat, Bani Israel ini hari sucinya, hari ibadahnya adalah hari Sabtu. Hari Sabtu, jadi hari Sabtu mereka harus berhenti beraktivitas. Mereka harus datang ke tempat ibadah, sinagog, untuk mendengarkan khotbah. Pada saat itu Nabi Musa diperkirakan masih ada, Nabi Musa yang berkhotbah di sinagog atau di masjid kalau di umat Islam, tetapi kemudian mereka meninggalkannya. Ya, siapakah mereka tadi? Ya, lagi-lagi di atas. Ya, yang zalamu, yang zalim, dan kemudian mereka inilah juga nanti akan menjadi rombongannya Samiri. Jadi iz ya'duna fis sabti, ketika mereka melanggar pada hari Sabtu. Istatihim hitanuhum. Mereka melanggar pada hari Sabtu ketika datang kepada mereka, ya. Ketika datang kepada mereka, ya. Ketika datang kepada mereka, tatihim, hitanuhum, ikan-ikan, rombongan ikan. Jadi rombongan itu namanya hitanuhum. Jadi tiba-tiba datang rombongan ikan pada hari Sabtu. Pada jam yang persis ketika mereka harus pergi ke sinagog, tempat ibadah. Mereka harus pergi mendengarkan khotbah atau ceramah. Tiba-tiba datang ikan mengapung-ngapung di laut, bergerak. Itu ikan kalau banyak kelihatan dari permukaan. Bertepatan dengan yauma sabtihim, pada hari Sabtu mereka. Kenapa disebut Sabtihim? Karena Sabtu mereka artinya Sabtu ibadah mereka. Ya, syura'an, mengapung-ngapung di permukaan laut. Artinya ikan itu loncat-loncat di permukaan laut. Syura'an. Ya, mereka ataukah ikan itu loncat-loncat di permukaan air, kelihatan dari permukaan laut. Wa yauma la yasbitun, sementara kalau harinya tidak Sabtu, jadi kalau harinya bukan hari Sabtu, yauma la yasbitun, kalau harinya bukan hari Sabtu, la ta'tihim, tidak datang itu ikan. Ya, jadi tidak datang itu ikan kalau bukan hari Sabtu. Nah, sengaja Tuhan mendatangkan itu ikan ya pada hari Sabtu yang biasanya tidak datang, karena kadzalika nabluhum, begitulah ya, kami berikan cobaan kepada manusia. Kadzalika nabluhum. Begitulah kami uji mereka. Ini mirip dengan cerita di surat Al-Jumu'ah bagian terakhir. Ya, ketika Nabi juga masih berkhutbah, kemudian ditinggalkan oleh beberapa orang karena datang permainan dan perniagaan. Jadi kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Begitulah kami uji mereka. Ya, kami uji mereka. Bima kanu yafsukun, dan mereka melanggar disebabkan karena mereka fasik. Jadi kita sebut mereka melanggar disebabkan karena mereka fasik. Ya, kata fasik itu artinya hanya mengaku mengikuti Nabi Musa secara lisan, secara verbal, dengan kata-kata, tetapi hatinya sebetulnya tidak. Kita lihat sebelumnya terbukti misalnya ketika mereka berjalan bersama dengan Nabi Musa meninggalkan Laut Merah,
lalu kemudian menemukan satu negeri yang menyembah berhala, mereka minta kepada Nabi Musa untuk membuatkan patung-patung seperti kaum yang mereka temui dalam perjalanan itu. Jadi artinya apa? Sebetulnya mereka ikut kepada Nabi Musa karena ada manfaat yang didapatkan dari Nabi Musa, yaitu apa? Menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dari penindasan di Mesir. Mereka tertindas, terintimidasi, terbudakkan di Mesir, jadi bangsa paria oleh Musa dilepaskan. Tetapi sebetulnya pikiran mereka, hati mereka tidak menerima Musa sebagai utusan Tuhan. Ini mirip dengan kasusnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi pada saat Nabi Isa nanti, di belakangnya Nabi Musa jauh ya, saat Nabi Isa datang dengan berbagai macam mujizat, banyak orang ikut kepadanya. Kenapa? Karena mendapatkan manfaat. Yang sakit lepra sembuh, yang buta bisa melihat, yang mati bisa dihidupkan kembali. Tapi begitu mereka mendapatkan cobaan, lalu kemudian hanya 12 orang di antara pengikut Nabi Isa yang setia kepadanya menemaninya. Sampai akhir kehidupannya di dunia sebelum diangkat. Jadi hanya 12 saja. Yang lain itu sudah pada ketakutan, pada terintimidasi. Nah, hal yang sama terjadi di sini. Kata Tuhan, kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Begitulah kami uji mereka disebabkan karena fasik. Artinya apa, Pak Bu sekalian? Kita semuanya, termasuk tentu saya, bisa kita mengaku sebagai Islam yang benar, pengikut Rasul yang benar, pecinta yang benar, tetapi kapankah kita tahu bahwa kita benar-benar Islam yang benar, pecinta yang benar? Apabila ada cobaan, ada ujian. Sebelum ada cobaan, sebelum ada ujian, kita belum tahu apakah diri kita setia atau tidak. Itulah sebabnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah dipuji-puji oleh banyak orang, wahai Imam Ali, kamu senang bahagia sekali, banyak teman-teman kamu, banyak sahabat-sahabat kamu, banyak pengikut kamu. Maka Imam Ali mengatakan bahwa kamu akan tahu siapa sahabat saya sesungguhnya kalau nanti saya dapatkan masalah, saya dapatkan ujian. Kalau saya dapat kesulitan, kamu lihat siapa di antara mereka yang menjadi sahabat saya dan siapa bukan. Dan ternyata benar ketika di perang Siffin, ya perang yang menghadap-hadapkan Khalifah Khulafaur Rasyidin yang keempat, yaitu Ali dengan Muawiyah yang datang dari provinsi yang jauh, yaitu di Damaskus, Syria, membawa pasukan untuk menyerang Khalifah yang sah, Khalifah yang incumbent pada saat itu sebagai Khalifah keempat. Lalu kemudian berhadapan-hadapanlah dua kelompok, pengikut Ali dan pengikut Muawiyah. Ternyata kita lihat pengikut Ali kemudian banyak yang membelot. Ya, akhirnya nanti disebut dengan Khawarij. Nah, dari sini kita lihat jemaah sekalian bahwa kita akan tahu diri kita apakah kita fasik atau tidak ketika ada cobaan. Jadi oleh sebab itulah cobaan itu sebetulnya untuk kita ketahui diri kita. Ya, sama misalnya kalau kita mau tahu diri kita, misalnya ada asam urat atau tidak, tentu kan pergi kita ke laboratorium, ya laboratorium meriksa. Jadi tidak bisa kita tahu diri kita sendiri saja. Atau misalnya diabetes, nah kita harus pergi, yang mungkin diambil darah kita, dibawa ke laboratorium dan sebagainya. Nah jadi jemaah sekalian selalu harus ada alat untuk melihat diri kita, karena kita tidak bisa melihat diri kita. Jangankan diri kita jemaah sekalian, bahkan mata yang melihat alam semesta yang begini besar, dengan matalah kita menyaksikan keindahan semesta, dengan matalah kita menyaksikan gerhana, dan gerhana itu artinya apa? Berjumpanya tiga besar, yaitu bumi, bulan, dan matahari, dan besarnya semuanya luar biasa, jauh lebih besar daripada mata. Mata kita cuma seperti kelereng, bumi ini besarnya luar biasa, apalagi matahari, tetapi mata bisa menangkapnya. Tapi apa kekurangannya mata? Tidak mampu melihat dirinya sendiri. Mata tidak mampu melihat dirinya sendiri. Maka bagaimana caranya supaya mata bisa melihat dirinya sendiri? Butuh pihak lain, yaitu namanya kaca, cermin. Jadi supaya mata bisa melihat dirinya sendiri, wajib bercermin. Kalau dia tidak bercermin, tidak bisa melihat dirinya sendiri. Nah maka setiap kejadian yang menimpa kita, hakikatnya adalah cermin. Supaya kita bisa berkaca, apakah kita muslim sejati, ataukah masih masuk kategori yafsukun, fasik. Dan mempelajari kata fasik dalam Al-Quran atau munafik misalnya, bukan untuk nunjuk tangan kita ke orang, tetapi untuk kita jadikan sebagai alat muhasabah, introspeksi untuk diri-diri kita masing-masing, sebelum kita dipanggil kembali oleh Allah SWT untuk pergi
selama-lamanya. Kemudian wa idz qalat ummatun minhum lima ta'iduna. Wa idz qalat ummatun. Ingatlah tatkala ada satu umat dari kalangan mereka berkata. Jadi ingatlah tatkala ada umat. Kata ummatun kan berarti satu kelompok besar ya, yang berkata. Jadi ada umat di antara mereka, jadi kata minhum di antara mereka berkata, lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Jadi ada yang berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, lima ta'izuna qauman, kenapa kamu mengajari, menasihati? Ngapain repot-repot? Ya begitulah kalau bahasa kitanya. Wahai Musa, ngapain repot-repot mengajari, menasihati, mendidik, ya mendakwai kaum yang Allah sendiri telah berniat untuk menghancurkannya. Allahu muhlikuhum. Yang Allah sendiri itu pengen menghancurkannya. Jadi Allah sendiri bermaksud untuk muhlikuhum atau mu'azzibuhum ataukah mengazabnya dengan azab yang keras, dengan azaban syadida, dengan azab yang keras, azaban syadida. Jadi kenapa wahai Musa kamu repot-repot menasihati kaum yang Allah sendiri akan membinasakannya, menghancurkannya, atau mengazabnya dengan azab yang keras. Apa kata Nabi Musa dan orang-orang bersamanya? Qalu, ya, qalu. Ma'ziratan ila rabbikum. Ma'zirat artinya apa? Supaya nanti ada pertanggungjawaban ila rabbikum kepada Tuhan kalian. Satu itu yang pertama. Artinya apa? Allah tidak mungkin mengadab suatu kaum kalau belum diutus kepadanya Rasul pemberi peringatan. Jadi harus ada pertanggungjawaban bahwa memang mereka sudah dikirimkan kepadanya pemberi peringatan. Jadi Allah itu sangat adil. Tidak mungkin Allah menghukum satu kaum kalau tidak dikirim dulu kepadanya pemberi peringatan yang mengajarkan kepada mereka apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Hukum-hukum, undang-undang kehidupan disampaikan dulu kepada mereka. Karena nanti orang disebut melanggar apabila ada hukum. Ketika belum ada hukum kan tidak ada pelanggaran. Maka Nabi datang untuk mengatur mereka, menata kehidupan mereka, supaya mereka kehidupannya tidak mengundang azab dan bencana. Nah, inilah yang disebut dengan mu'adziratan. Ini yang disebut dengan pertanggungjawaban. Ya, ila rabbikum pada Tuhan kalian. Satu, yang kedua apa? Wala'allahum yattaqun. Ya, harapannya mudah-mudahan dengan nasihat itu ada di antara mereka yang bertakwa. Jadi wala'allahum yattaqun. Mudah-mudahan ada di antara mereka yang bertakwa. Jadi wala'allahum yattaqun. Mudah-mudahan di antara mereka ada yang bertakwa. Falamma nasu ma dzukiru bihi, tetapi apa yang terjadi kemudian? Tatkala mereka lupa, jadi mereka lupa. Maksud mereka lupa itu tidak mengindahkan apa yang Nabi Musa ajarkan kepada mereka. Jadi kita lihat jemaah sekalian di sini kata-kata nasu, mereka yang lupa. Tapi nanti justru Nabi Musa yang dituduh lupa. Ya. Kita lihat tadi surat Toha. Jadi mereka lah lupa, dan lupanya kolektif, lupa bersama, dipimpin oleh Samiri. Nah, tetapi hebatnya mereka justru mengalamatkan lupa itu kepada Nabi Musa. Jadi ini memang sering sekali terjadi di sini. Istilahnya itu maling teriak maling. Maling teriak maling, akhirnya kemudian malingnya tidak ditangkap. Ya, malingnya tidak ditangkap. Kenapa? Orang sibuk membicarakan maling yang diteriakin maling tadi itu. Ya, yang diteriakin maling. Padahal sebetulnya yang diteriakin maling itu nggak tahu menahu masalah. Tapi orang sibuk di situ. Mendiskusikan tentang kemalingannya, sementara malingnya sungguhnya telah pergi. Ini mirip dengan strategi cumi-cumi di laut. Cumi-cumi di laut, supaya dia tidak terendus, tidak terkejar, dia menyemprotkan tinta hitamnya. Tinta hitam disemprotkan, lalu kemudian orang berkutat di situ, ikan berkutat di situ, dianya hilang. Nah, jadi mengeluarkan kata-kata itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, pelaku-pelaku kezaliman dan kejahatan selalu begitu, membuat isu-isu, membuat informasi-informasi yang membuat orang berkutat di situ. Ya. Dapat kita bayangkan umat Islam hanya berbicara terus-menerus di sekitar apakah suami istri boleh mengikutkan nama suaminya di belakangnya. Ya. Cuma di sekitar situ-situ aja tuh. Ya. Tahlilan tidak tahlilan dan sebagainya. Sekarang ini diskusi lagi tentang cecak, apakah cecak harus dibunuh atau tidak dibunuh.
Semuanya diskusi masalah-masalah begitu saja, sehingga hal-hal yang sangat prinsip dalam hal keumatan, yaitu kerja-kerja bareng untuk menyelamatkan seluruh manusia. Kata menyelamatkan di sini dalam pengertian mencerahkan, mencerdaskan, membimbing, membuat mereka para pencari kebenaran itu menemukan kebenaran sejati, dan yang belum tergerak hatinya untuk mencari kebenaran secara serius, mudah-mudahan dengan begitu tergerak hatinya secara serius. Itu tadi yang dikatakan Nabi Musa di atas, yaitu supaya ada yang disebut dengan pertanggungjawaban nanti di akhirat, yang disebut tadi dengan istilah ma'ziratan, supaya ada ma'ziratan. Ya, baru kemudian yang kedua, mudah-mudahan ada yang bertakwa, ada yang menemukan kebenaran. Jadi dari sisi Nabi, dari sisi pembawa pelanjut kenabian, itu harus ada aktivitas sebagai pertanggungjawaban nanti di akhirat untuk mengazab mereka yang telah diberikan peringatan. Yang kedua, ya walaupun dikatakan tadi di atas kaum yang akan dibinasakan dan diazab oleh Allah, tapi dari sisi kita tidak boleh pesimis. Kenapa? Karena itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Dari sisi kita manusia selalu melihat masyarakat dengan bahasa optimistik. Tidak boleh kita mencari-cari celahnya masyarakat, baru kita mencaci maki kekurangannya. Ya, Nabi, Rasul datang justru memperbaiki kekurangan itu. Kita berkali-kali mengatakan di sini bahwa Nabi, Rasul, Ustadz, Kiai, Ulama, ajengan datang dalam rangka mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Ya, yukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Itulah tugasnya para nabi. Makanya di sini dikatakan ma'ziratan sebagai satu pertanggungjawaban ila rabbikum. Wala allahum, ya mudah-mudahan juga. La allahum itu kan mudah-mudahan. Mudah-mudahan juga mereka dengan apa yang saya sampaikan ini, apa yang kita sampaikan ini, yattaqun, mereka bertakwa. Jadi itulah. Jadi agama itu selalu mengajari orang untuk optimis. Bahkan dikatakan dalam ayat lain, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah menzalimi dirinya luar biasa, dosanya setiap hari, dosanya berlumuran dosa, dosa besar, dosa kecil dilakukan setiap saat, katakanlah kepada mereka, jangan pernah berputus asa dari rahmat. Ya, qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Apa sebabnya? Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Karena Allah pasti akan mengampuni dosa semuanya. Jadi Nabi, Rasul datang dalam rangka menanamkan optimisme kepada masyarakat. Bukan sebaliknya. Bukan menanamkan sifat dan sikap pesimisme, apatisme. Bukan. Maka falamma nasu, tatkala mereka lupa, madzukiru, apa yang diingatkan, apa yang diajarkan kepada mereka, bihi, dengan kitab suci yang dibawa, dengan agama yang dibawa ini. Ya. Bihi adalah dengan kitab suci yang dibawa. Anjainal ladina, bihi bisa saja dengan Nabi Musa bersama kitab sucinya. Anjainal ladina, jadi tatkala mereka lupa tadi di sini, ya, lupa, lalu kemudian ya, kemudian lupa, kemudian datanglah azab. Ya, tadi sudah diingatkan. Tapi sebelum azab itu datang, anjainal ladina, kami selamatkan. Jadi siapa yang diselamatkan? Jadi anjainal ladina, siapa yang diselamatkan sini? Alladina yanhauna. Alladzina yanhauna anis-su', yaitu melarang, mencegah manusia dari perbuatan su', perbuatan buruk. Jadi ingat, asub, perbuatan-perbuatan buruk. Jadi kita datang mencegah manusia melakukan perbuatan buruk. Apa perbuatan buruk? Banyak. Ya, saling membenci, saling mencaci maki, berpecah belah, itu adalah perbuatan buruk. Nah, yang diselamatkan berdasarkan di sini, ayat ini adalah anjainal ladzina yanhauna anis-su'. Jadi kami selamatkan orang-orang yang yanhauna, mencegah. Kata mencegah di sini bukan hanya dengan kata, tetapi aktivitas, terlibat dalam satu kegiatan sosial yang berkebaikan, sehingga tertutup peluang sedemikian rupa untuk manusia melakukan keburukan. Sebaliknya, wa akhadna alladziina zalamu, kami sebaliknya, akhadna, kami azab, kami timpakan kepada orang-orang yang zalamu, kepada orang yang zalim di antara mereka. Zalamu. Apa yang ditimpakan kepada mereka? Bi'adzabin ba'isin. Azab yang keras. Jadi, ya, ahaznal ladzina zalamu. Jadi yanhauna tadi anis-su', mencegah manusia dari perbuatan-perbuatan buruk.
bukan justru menjadi provokator, bukan justru menjadi menjadi kompor, ngomporin orang, tapi justru mencegah terjadinya keburukan. So itu keburukan apa saja, kejahatan apa saja. Wahadna, baru kemudian kami azab orang-orang yang zalamu, yang zalim, biadzabin ba'is, dengan azab yang buruk, yang keras. Bima kanu yafsukun, karena kefasikan mereka. Ini muncul lagi fasik tadi seperti di atas, ya. Di kata fasik di sini muncul lagi, ya. Bima kanu yafsukun. Falamma atau an manuhu anhu, falamma atau an manuhu anhu. Jadi falamma atau, tatkala mereka, atau itu bersikap angkuh, sombong, arogan, ya. An manhu anhu, artinya dilarang melakukan sesuatu tapi justru bersikap sombong, mengentengkan. Ingat seperti contohnya misalnya kaumnya Nabi Soleh, masih ingat kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud, ya. Apa masih ingat kaum Nabi Soleh, kaum Samud? Sebelum kita bicara Nabi Lut dulu, setelah Nabi Lut kita bicara tentang Nabi Syuaib. Nah, di situ kita bicara Nabi Soleh, kaum Samud, yaitu Nabi Soleh mengatakan, ini ada onta Allah, nakatullah. Nakatullah, ini onta Allah, maka janganlah kalian mengganggunya, biarkanlah dia makan di bumi Allah. Tapi apa yang terjadi? Mereka menantang. Itu namanya atau. Ya, dia menantang, menangkap sapi itu, bukan hanya dia tahan sapi itu, tapi bahkan disembelihnya. Sapi itu disembelih. Nah, itu namanya atau an manuh, dilarang untuk mengganggu sapi itu. Kata-kata dilarang berarti nahau, ya. Dilarang mengganggu sapi itu, tetapi justru dia melakukannya. Falamma atau an manuhu, tatkala mereka melakukan pelanggaran dengan apa yang dilarangkan kepada mereka, qulna, lalu kemudian karena mereka tadi bersikap arogan, melanggar atau arogan sebetulnya, maka kemudian kami berkata, akhirnya keluarlah fatwanya Tuhan, ketetapannya Tuhan, vonisnya Tuhan. Qulna lahum, kepada mereka, kunu kiradatan khasyin, kunu kiradatan khasyin, jadilah kera yang hina, khasyin, kunu kiradatan khasyin. Apakah benar mereka menjadi kera beneran? Ini ada juga pembahasannya dulu di surat Al-Baqarah. Ya, bisa saja terjadi secara beneran, karena yang namanya azab bisa saja terjadi ke apa-apa saja. Apalagi kalau yang melakukan Allah, semua bisa terjadi, karena Allah berada di atas hukum-hukum alam. Jadi kunu kiradatan, jadilah kera. Kiradatan itu adalah kera monyet, hasil yang hina. Tapi bisa juga secara maknawi. Artinya apa? Artinya orang-orang yang melanggar ataukah bersikap sombong terhadap apa yang dilarang, kan berarti melanggar namanya. Jadi namanya atau an manuh itu berarti kan melanggar namanya. Jadi terjadi pelanggaran di sini. Ya. Ketika terjadi pelanggaran, kan berarti dia keluar dari sifat-sifat universalnya, sifat-sifat fitrah. Apa itu fitrah? Ya itu yang menyebabkan manusia jadi manusia. Kalau sifat fitrahnya manusia dihilangkan, maka dia hanya kembali mengikuti sifat jasadianya. Apa sifat jasadianya manusia? Bagian dari hewan. Dan apakah hewan yang paling mirip dengan manusia? Ya monyet, kiradatan. Nah, jadi artinya apa? Apabila manusia itu tidak menggunakan akalnya dengan benar, tidak berpikir dan bertindak rasional, maka manusia itu seperti monyet saja adanya. Kenapa? Ya perbuatannya, tingkah lakunya seperti monyet. Monyet juga bisa berjalan dengan dua kakinya, bisa menggendong anaknya, bisa nyari kutu, berderet-deret satu sama lain. Ya, pokoknya monyet itu persis mirip dengan kita posturnya. Ya, hanya saja dia tidak punya akal, maka kemudian dia tidak mengembangkan peradaban. Tapi mirip dengan kita, monyet juga kalau dapat kacang susah dipencet untuk dikeluarkan isinya, dia pakai batu juga mukul itu si kacang. Nah, jadi manusia apabila sudah tidak bertindak rasional, sudah keluar daripada fitrahnya, sudah keluar dari zona intelektualnya, akal sehatnya, maka mereka hanya seperti kiradatan, hanya seperti monyet saja. Seperti apa? Seperti kerah saja. Dan namanya khasin hina. Jadi
Karena manusia seperti itu kan hina. Jadi manusia seperti itu adalah hina. Hina itu artinya tidak punya martabat. Wa ista'azzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al adab. Lalu kemudian ini ada pengumuman dari Allah. Wa ista'azzana rabbuka, dan ingatlah tatkala Tuhanmu mengumumkan. Ta'azzana itu pengumuman. Ya, seperti misalnya azan itu kan pengumuman. Jadi satu asal kata dengan azan. Ya. Orang yang azan namanya muadzin. Ya. Muadzin itu adalah orang yang memberitahukan, orang yang mengumumkan. Jadi orang yang memperdengarkan. Wa ista'azzana rabbuka, dan ingatlah tatkala Tuhanmu mempermaklumatkan, mengumumkan. Apa kata Tuhan? Perhatikan jemaah sekalian. Ini ada kata-kata yang sangat bagus ya. La yab'asana, pasti Allah akan membangkitkan. La yab'asana. Ini artinya apa? Ini adalah ayat-ayat yang bersifat masa depan, futuristik, futurologi, ya. Bersifat masa depan. Jadi Allah telah membuat pengumuman di sini, kata-kata pengumuman ada di sini, ta'azzana. Ya, apa kata Tuhan? La yab'asana. Sudah jelas-jelas Tuhan, ini kan pelakunya Tuhan ini, bukan siapa-siapa, langsung pelakunya adalah Tuhan. Ya. Perhatikan ini adalah pelakunya adalah Tuhan. Tuhan sendiri yang memberitahukan, mengumumkan. Muazzinnya, kalau bahasa azannya tadi, muazzinnya Tuhan sendiri. Ya. Apa isi pengumuman maklumat Tuhan itu? Allah mengatakan, la yab'atsanna. Ya. Pasti akan dibangkitkan. La yab'atsanna, dibangkitkan, dikirim. Alaihim, di tengah-tengah mereka, kepada manusia. Kapan? Ila yaumil qiyamah, menjelang hari kiamat. Jadi saya artikan ila di sini adalah menjelang hari kiamat. Ila yaumil qiyamah, menjelang hari kiamat. Siapa yang diutus itu? Orang. Yang diutus itu adalah orang. Jadi yang diutus itu adalah orang, man. Orang yasumuhum su'al adab. Orang ini nanti akan menjadi penyebab yasumuhum su'al adab. Yasumuhum su'al adab. Ya, menyebabkan orang ini akan menimpakan kepada mereka hukuman. Menyebabkan mereka mendapatkan hukuman yang seburuk-buruknya. Siapakah mereka di sini? Ya tadi Bani Israel yang melakukan kejahatan, zalamu tadi. Ingat, zalamu mim Bani Israel. Kenapa? Karena bicara tentang umat Nabi Musa. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan akan ada nanti di hari akhir, menjelang hari kiamat, akan dibangkitkan orang, man di sini orang. Dan orangnya itu bahasanya ya, man itu selalu menunjukkan satu. Man yasumum, yang orang itu akan menimpakan kepada mereka ya sumum su, ya seburuk-buruk azab hukuman. Inna rabbaka lasari'ul iqab, dan Tuhan itu punya perhitungan yang sangat cepat. Nah, tapi intinya adalah Tuhan menjanjikan kata yasumuna su'ul azab. Ini jemaah sekalian, ayat ini Al-A'raf 167. Ini mirip sekali dengan surat 17 ayat 4. Nah, Bapak Ibu bisa lihat surat 17 ayat 4. Surat 17, surat Al-Isra, ya, ayat 4. Nah, di sini kita lihat, wa qadaina ila bani Israil. Wa qadaina ila bani Israil, dan kami telah menetapkan kepada Bani Israel. Nah, tentu tadi yang kita bicarakan tadi sebelumnya. Wa qadaina ila bani Israil. Ini Bani Israel. Fil kitabi, di dalam Alkitab. Jadi sudah disebutkan di dalam Alkitab. Alkitab. Apa kata Tuhan? La tufsidunna, kamu pasti akan membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. La tufsidunna fil ardi marratain, 2 kali. Kamu akan buat kerusakan 2 kali. Jadi ingat kata-kata membuat kerusakan 2 kali. Kerusakan itu artinya apa? Ya, mengambil hartanya miliknya orang, membunuh, memenjarakan tanpa proses peradilan, merampas hartanya orang, menggusur orang-orang dari tanahnya. Allah mengatakan la tufsidunna fil, kamu akan bikin kerusakan di muka bumi 2 kali marratain. Wala ta'lunna uluwan kabira, dan kamu akan melakukan kesombongan. La ta'lunna uluwan kabira, kamu akan melakukan kesombongan yang sebesar-besarnya. Coba lihat sekarang Mas Cancer bahagia di Timur Tengah, apa yang terjadi dengan Bani Israel. Nggak ada yang berani menghukumnya.
PBB berkali-kali mengeluarkan resolusi, nggak pernah ada yang efektif. Wala ta'lunna uluwan kabira, kamu akan melakukan kesombongan yang sebesar-besarnya. Nah, kemudian kita lewati ayat 5, kita langsung ke ayat 7. Ya. In asantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. In asantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, in asantum li anfusikum. Berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa in asatum, tapi kalau kamu berbuat buruk, falaha, keburukan itu kembali kepada dirimu sendiri. Fa idza jaa wa'dul akhirah. Tatkala datang wa'dul akhirah. Tatkala datang apa? Wa'dul akhirah. Tatkala datang wa'dul akhirah. Janji yang terakhir. Yang terakhir kan berarti menjelang kiamat kalau begitu. Ya, karena awal tadi sudah terjadi di atas. Ya. Fa idza jaa wa'dul akhirah. Tatkala datang janji yang terakhir, liyasu'u. Nah, di sini muncul kata-kata liyasu'u. Kata-kata su tadi di sini. Perhatikan jemaah sekalian, tadi kata-kata su di sana. Su'ul azab. Liyasu'u wujuhakum. Membuat su'ul wujuhakum. Wajah kamu itu menjadi muram. Maksudnya itu wajah kamu begitu datang ini janji terakhir, wajah kamu kelihatan bagi seluruh manusia itu dengan sangat buruk. Yang kelihatan adalah kejahatan demi kejahatan kamu lakukan, dan sekaligus kamu wajahnya menjadi hitam pekat, muram, ketakutan. Apa sebabnya? Tiba-tiba muncul satu kekuatan baru. Nah, kekuatan baru inilah nanti yang dikatakan la ba'asanna, kami akan bangkitkan. Dan nanti yang datang ini apa? Liyadkhulu, dia akan memasuki al-masjidah, masjid, yaitu Masjid Al-Aqsa sekarang ini. Kama dakhaluhu, sebagaimana dulu memasukinya awal marrah, kali yang pertama. Nah, jadi sudah jelas sekali dalam ayat ini. Ya, kita pindah karena waktu kita sangat terbatas. Kita pindah ke surat 7 tadi. Jadi sudah jelas tadi kata-kata su'uh. Ya. Jadi wa ista'azzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah mayasumu su. Ingat tadi kata-kata su. Karena mereka akan ditimpakan su'ul adab, ya, hukuman yang paling berat, maka juga wajahnya kelihatan juga. Liyasu wujuhakum. Wajah mereka menjadi su juga. Karena apa? Yasumuhum su'al adab. Inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu lagafurur rahim. Tapi kalau kalian menghentikan kejahatannya, melakukan kebaikan, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qatta'nahum fil ardi umaman. Lalu kemudian Bani Israel itu terbagi menjadi beberapa golongan. Wa qatta'nahum fil ardi. Qatta'nahum, kami potong-potong, ya, bagi-bagi. Qatta'na itu secara Arabnya potong sebetulnya. Sini terjemahkan bagi-bagi. Kami motong-motong, kami membagi-bagi, kami memecah belah. Ya, Bani Israel itu fil ardi, di muka bumi. Umaman. Jadi menjadi beberapa golongan. Wa qatta'nahum fil ardi umaman. Jadi kami bagi-bagi mereka di muka bumi menjadi beberapa umat. Umaman itu bentuk jama dari umat. Ya, minhumus salihun, di antara mereka ada yang saleh. Minhum as-salihun, dari mereka ada yang saleh. Tapi wa minhum, dan antara mereka juga ada yang dunazalik. Ada juga yang tidak demikian. Ada yang dunazalika. Maksudnya ada yang saleh, ada yang tidak saleh. Jadi di antara mereka ada yang saleh dan tidak saleh. Jadi makanya agama selalu tidak menginginkan kita untuk melihat semua masalah secara umum, secara general maksudnya. Karena selalu Bani Israel pun juga dikatakan di antara mereka ada yang saleh, di antara mereka ada yang tidak saleh. Minhumus salihuna wa minhum duna dzalik. Wa balawnahum, dan kami menguji mereka bil hasanati. Kami menguji mereka dengan hasanat wasaiat. Kami uji mereka dengan hasanat dan sayiat. Jadi kita selalu diuji di sini. Di mana posisi kita? Apakah bisa memilih hasanat atau sayiat? Ya. Apa namanya hasanat? Kebaikan
yang kita pilih yang tidak menyebabkan kita melanggar kebenaran. Tapi kelihatannya baik, tapi melanggar kebenaran ya bukan hasanat namanya. Kita sudah bahas hasanat sebelumnya. Jadi wabalaunahum bil hasanati wassayiat. Jadi hasanat itu adalah perbuatan baik yang sejalan dengan kebenaran. Karena terkadang kita melihat baik tapi tidak sejalan dengan kebenaran. Ya. Misalnya kita lihat misalnya dulu ada raja-raja yang membunuh raja sebelumnya. Ya. Membunuh raja sebelumnya baru naik kan berarti ilegal. Tapi begitu tidak naik, orang-orang tetap aja mau diangkat sebagai menterinya misalnya. Padahal itu jelas-jelas adalah kejahatan. Ya. Jadi itu kelihatannya baik, tapi itu adalah keburukan. Kenapa? Karena setiap kekuatan dan kekuasaan yang dibangun di atas kejahatan ya tetap adalah kejahatan. Persis sama kalau kita mencuri, lalu kemudian uang itu kita bagi-bagi di panti asuhan, ya tetap aja salah. Kenapa? Karena ya itu adalah uang yang tidak benar. Jadi wabalaunahum bil hasanati wassayiat. Kami uji mereka dengan kebaikan dan keburukan. Supaya apa? Nah, supaya mereka kembali kepada jalan Allah, kembali kepada Allah SWT. Jadi kita selalu diuji dengan kebenaran dan kebaikan. Ya. Pada saat berhadapan-hadapan dua pihak, pasti kita di situ dituntut. Mana kita berpihak? Apakah keberpihakan kita itu murni karena karena kita menganggap itu benar atau karena pengaruh orang lain? Bisa saja kita juga menganggap yang benar itu batil, yang batil itu benar. Makanya diajarkan kita untuk selalu berdoa supaya diperlihatkan yang benar itu benar, yang batil itu batil. Tetapi kemudian fakhalafa min ba'dihim khalfun, lalu kemudian ya tadi yang baik-baik itu khalafa min ba'dihim khalfun, dihalifai. Kata khalafa itu khalifah lagi diteruskan. Khalafa min ba'dihim khalfun. Ya, jadi ada khalifah, generasi penerus. Ini muncul kata warisu, sebetulnya dia mewarisi kitab suci ini. Warisul kitab. Jadi kita lihat, sebetulnya dia mewarisi kitab suci. Artinya apa? Yang menjadi khalifah berikutnya ini adalah juga menggunakan kitab suci sebagai pegangan. Ya. Menggunakan kitab suci juga. Jadi Samiri tadi kehilangan kehilangan justifikasinya kalau dia tidak menggunakan Taurat sebagai pegangan. Jadi ada khalifah setelah mereka yang mengkhalifai generasi yang terdahulu yang bagus itu, dan mereka juga mewarisi kitab suci, maksudnya di tangannya ada kitab suci, tetapi ya kitab suci itu tidak banyak manfaatnya bagi mereka. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari ya ya'khuzuna arada hadzal adna. Mereka lebih memilih kehidupan dunia, arada hadzal adna. Mereka lebih memilih harta benda ataukah hal-hal yang sifatnya adna, jangka pendek. Adna itu jangka pendek. Makanya dunia itu adna satu asal kata dengan dunia. Adna itu yang paling cetek, yang paling rendah, yang paling dekat. Nah, dunia itu yang paling dekat. Kita hanya dapatkan di dunia. Begitu kita meninggal, nggak ada yang kita bawa. Jadi mereka sebetulnya di tangannya ada kitab suci, tetapi mereka mewarisi kitab suci itu dengan cara memilih kehidupan dunia. Jadi memilih kehidupan dunia, harta benda di dunia. Ya, baru berkata, membuat pernyataan. Ayaquluna, mereka berkata, sayughfaru lana, kami akan diampuni. Jadi nggak apa-apa kita bersalah sedikit. Kenapa kita akan diampuni? Lupa bahwa pengampunan ini berlaku bagi mereka yang sujud tadi. Ya, bagi mereka menerima tadi pengganti setelah Nabi Musa, yaitu Harun. Kalau enggak, ya tidak bisa. Tapi mereka menggunakan kitab suci, baru mengatakan bahwa sayughfar lana, kalau kami salah, ya enggak apa-apa, nanti Tuhan mengampuni kita. Jadi coba kita lihat jemaah sekalian. Wa in ya'tihin aradun misluhu. Padahal, saking cintanya kepada dunia ini, saking cintanya kepada al-adna, wa in ya'tihim aradun mislahu. Seandainya diberikan lagi, harta benda dunia mislau sebesar itu lagi, jadi satu dunia lagi diberikan kepadanya, apa kata ayat ini? Ya khuzuhu, pasti dia akan mengambilnya lagi. Tidak akan pernah ada puasnya. Ya khuzuhu. Lihatlah negara-negara besar sekarang di dalam membuat bertekuk lutut negara-negara kecil, negara-negara yang lemah secara militer. Mereka perlakukan sedemikian rupa. Kacau sedemikian rupa. Untuk diambil harta kekayaan mereka.
Ya, lihatlah sekarang Libya hancur, perang terbuka di antara mereka, tapi yang mereka selamatkan adalah sumur-sumur minyaknya. Libya yang begitu kaya. Negara paling kaya minyak di Afrika Utara adalah Libya. Jadi ya'khuzuhu, mereka mengambilnya seandainya diberikan dunia sebesar itu lagi. Alam yu'ghad alaihim mitsaqul kitab. Padahal sebelumnya mereka sudah diambil janjinya atas mereka, sudah ada misak. Ya, sudah ada misak untuk berpegang teguh kepada Alkitab. Ya, supaya apa? An la yaqulu, supaya mereka tidak mengatakan an la yaqulu alallahi illal haq, kecuali yang benar. Jadi artinya apa, jemaah sekalian? Mengajarkan agama sesuai dengan kitab. Jadi al-haq di sini adalah kembali ke sini. Ya, kitab. Ya, jadi kitab harus benar. Tapi mereka mengambil kitab, tetapi yang dipakai bukan di luar kitab. Apa sebabnya? Karena memilih kehidupan dunia. Nanti ini surat Al-Araf ini nanti dipertegas di ayat 176. Ini surat 69 sekarang, berarti pertemuan kita nanti hari Jumat. 176 berbicara tentang orang yang menguasai kitab suci, tetapi memilih kehidupan dunia sebagai orientasinya, maka dia dianggap diumpamakan seperti seekor anjing. Sangat rendah sekali. Jadi yaqulu alallahi illal haq. Mereka mengatakan atas nama Allah, tidak menyampaikan sesuatu kecuali dibuat-buat. Ya, mereka tidak mengatakan sesuatu yang benar dari Allah SWT. Wadarasu mafi, dan juga tidak mengambil pelajaran dalamnya. Ini kan kata la di sini tadinya, ingat kata la berlaku tadi juga darasu. La yakuluna berarti la darasu, ya, tidak mengambil pelajaran mafihi yang ada di dalamnya. Jadi tidak mengambil pelajaran mafihi di dalam kitab suci tersebut. Ya. Wadarul akhiratu khairun, padahal kalau dia benar-benar mempelajari kitab suci dengan benar, dalam kitab suci itu berkali-kali dikatakan wadarul akhirah khairun, lebih baik. Di wadarul akhirah itu adalah khair. Hari akhirat itu lebih baik. Ya, lebih baik. Jadi bukan al-adna tadi di atas. Ya, tetapi wadarul akhirah itu khairun. Bagi siapa? Lilladzina yattaqun, bagi orang yang bertakwa. Dia adalah baik lilladzina yattaqun. Bapak Ibu perhatikan, ujungnya ayat ini, buntutnya adalah akal. Jadi artinya apa? Menjadikan akhirat sebagai orientasi, ya, dan membuat diri kita terbebas, terlepas daripada dunia demi mencapai orientasi akhirat kita, justru itu adalah tindakan yang paling rasional. Kenapa? Karena ayatnya ditutup dengan afala yaqilun. Ya, kata dasarnya adalah akal. Afala yaqilun. Ya, ini adalah kata dasarnya akal. Afala yaqilun, afala taqilun. Kenapa kalian tidak menggunakan akal? Ya. Afala taqilun. Kenapa tidak menggunakan akal? Ya. Jadi di sini di Departemen Agama juga menggunakan akal. Ya. Kenapa kalian tidak menggunakan akalnya? Ya. Kenapa? Karena dunia ini akan kita tinggalkan. Begitu kita meninggal dunia, udah pergi, hilang semuanya. Yang kita bawa adalah hanya nilai daripada iman dan amal soleh kita saja. Nilai daripada kebenaran yang kita cari. Semuanya akan kita tinggalkan. Sebanyak apapun, sebesar apapun, seindah apapun akan kita tinggalkan. Tuhan mengatakan, afala taqilun, kenapa tidak memikirkan baik-baik. Apalagi yang namanya kematian, bisa datang kapanpun, dimanapun juga. Kematian tidak pernah menunggu kita untuk bersiap-siap. Kematian datang, kita siap atau tidak siap. Kematian datang, kita tua atau muda. Kematian datang dalam keadaan kita sakit ataupun sehat. Kematian bisa datang ke setiap saat. Maka dikatakan, wadarul akhiratu khairun. Akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau orang bertakwa adalah menjadikan akhirat sebagai orientasinya, objektifnya. Jadi akhirat sudah menjadi objektif aktivitasnya. Apakah dia tidak kerja? Tetap kerja. Tapi dalam bekerja itu orientasinya akhirat. Dalam bekerja orientasinya akhirat. Karena kalau orang bekerja bukan orientasinya akhirat, maka dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya karena tidak berpikir tentang konsekuensinya nanti di akhirat. Waladina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata innala nudhi'u ajral muslimin.
Sebaliknya orang-orang yang yumassikun Alkitab, berpegang teguh kepada Alkitab. Apa yang disebut dengan berpegang teguh kepada Alkitab? Ya seperti tadi di atas, ajarannya Nabi Musa. Berpegang kepada kitab suci dengan menjadikan Harun tadi sebagai pewarisnya Nabi Musa, wasinya Nabi Musa. Yang yumassikuna itu berpegang teguh kepada kitab suci adalah dengan masuk melalui sebuah karya melalui pintunya dan hitta dengan suci, membebaskan diri dari dosa, membebaskan diri dari berbagai macam hal yang buruk, lalu kemudian sujadan dalam keadaan bersujud melalui pintu, ya melalui pintu yang benar. Jadi itu yang disebut dengan walladzina yumassikuna bil kitabi, orang yang berpegang teguh kepada Alkitab. Ingat yumassikuna itu kata-kata tamassaka, satu kata dengan ya tamassaka ya tamassaku, atau tamassaka yumassiku. Kalau dalam hadis itu adalah tamassaka, ya kata-kata yang menggunakan kata-kata ya apa namanya, taraktu fikum mustaqalain fa in tamassaktum, ya massaktum. Jadi kata-kata tamassaktum, fa in tamassaktum, jadi fa in tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka lan tadillu abada, kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Ya. Nah, jadi sini katakan walladzina yumassikuna bil kitabi, orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab suci, wa aqamus shalah, dan menegakkan salat. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, kata menegakkan salat itu nomor 2 setelah berpegang teguh kitab suci. Karena kalau kita salat harus baca kitab suci. Bagaimana salatnya bisa benar kalau kitab sucinya sebetulnya hanya sekedar lisani saja. Ingat, kalau kita salat wajib baca Al-Quran. Al-Fatihah, baru setelah itu kita disuruh baca surat. Jadi, walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus sholata, dan kemudian menegakkan salat, innala nudhi'u ajral muslihin, sungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan ajar, pahalanya, imbalannya, ya, imbalannya, pahalanya, tabungannya, al-muslihin, orang-orang yang muslih. Jadi orang-orang muslih di sini adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab suci seperti janjinya, dan tidak berlepas atau tidak melonggarkan pegangannya kepada kitab suci karena faktor duniawi. Ya, jadi dia akan menerima risiko apapun juga asalkan tetap berpegang teguh kepada kitab suci tersebut. Ya. Jangan seperti tadi Bani Israel, ya begitu mendapatkan ikan-ikan di laut, mereka lalu meninggalkan nabinya yang berkhutbah di atas mimbar dan mereka pergi menjala ikan di pantai. Artinya apa? Mereka masih lebih menghargai ikan daripada nasihat-nasihat ilahiyah yang dibawa oleh para nabi, oleh nabi tersebut. Nah, jadi ini yang dikatakan oleh Al-Quran kepada kita semuanya, supaya jangan sampai kita mengikuti watak, cara hidup daripada Bani Israel, sebagian Bani Israel tadinya, dan harusnya kita memilih Bani Israel yang soleh. Jadi ada juga tadi umat yang soleh tadi di atas diceritakan. Bapak Ibu jemaat sekalian berbahagia, ya mudah-mudahan pembahasan ini bisa mengantarkan kita kepada pemahaman tentang Islam, karena Islam tidak ada Islam kalau tidak ada Al-Quran. Ulama mengatakan laisal islama bidunil Quran, bukanlah Islam kalau bukan bersumber dari Al-Quran. Terima kasih banyak. Kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ini ada pernyataan dari Pak Mek sama pertanyaan dari Pak Hari. Pertama dari Pak Hari dulu pertanyaannya, azab Tuhan terjadi pada umat-umat sebelumnya seperti umat Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Soleh, Nabi Musa, dan lain-lain. Bagaimana dengan azab pada umat Nabi Muhammad? Seringkali sebagian agamawan menyebut bencana atau kejadian buruk saat ini sebagai azab Tuhan. Padahal azab yang tercantum dalam Quran hanya terjadi pada umat-umat terdahulu. Iya. Jadi kita sampaikan bahwa pertanyaan hari ini ada benarnya. Yaitu bahwasanya sebetulnya juga akan ada azab kepada umat Nabi Muhammad. Tapi kapan? Tapi di akhir ini tadi ayat 167. Ya. Karena ini pengumuman dari Tuhan nih. Ini pengumuman. Wa ta'azzana rabbuka.
Ingatlah tatkala Tuhanmu mengumumkan, ta'azzana mengumumkan, memberitahukan, mendeklarasikan, memaklumatkan. Menggunakan lam taukid, yang mengerti sedikit bahasa Arab ini namanya lam taukid. Pasti, benar-benar. La ya ba'asanna. Jadi kata dasarnya itu sebetulnya ya ba'asanna, ya ba'asa. Di sini lam taukidnya ada dua, ada lam dan ada nun tasydid di sini belakang sini. Ya. Asal katanya itu sebetulnya ba'asa, ba'asa ya ba'asu. Nah, lam itu adalah tambahan, nun tasydid adalah tambahan. Lam dan nun tasydid menunjukkan penekanan. Jadi dalam satu kata, dua penekanannya. Di awal ada lam taukid, di akhir ada nun tasydid. La ya ba'asanna, benar-benar, ya, benar-benar dia Allah akan mengutus, akan membangkitkan. Bahasa itu membangkitkan sebetulnya. Nabi diangkat itu kan namanya huwaladzi ba'atsa fil ummiyina. Ya, jadi huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan, itu ba'atsa. Be'sa, ingat waktu Nabi diangkat namanya Yaumul Be'sa. Jadi la ba'atsanna alaihim. Ya, pasti Allah akan mengirim, membangkitkan alaihim kepada mereka. Ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Menjelang hari kiamat tadi kita artikan. Ya. Jadi hari kiamat. Man orang yang, jadi ada orang. Jadi ada orang. Yang orang nantinya ini akan menjadi sebab Allah memberikan azab kepada mereka. Kenapa? Ditolak orang ini. Jadi ketika orang ini ditolak, seperti mana Nabi Saleh ditolak, Nabi Hud ditolak, Nabi Lut ditolak, maka ketika ditolak, maka kemudian yasumuhum su'al adab. Maka tertimpakanlah kepada mereka seburuk-buruk azab. Ya, jadi seburuk-buruk azab dibanding dengan hukuman-hukuman dari umat-umat Nabi sebelumnya. Yasumuhum su'al adab. Akan ditimpakan kepada mereka seburuk-buruk hukuman. Ya, dan Allah mengatakan inna rabbaka lasari'ul iqab. Artinya Allah itu sangat cepat siksanya. Maksudnya bahwa Allah SWT kata cepat siksanya di sini adalah terjadi di dunia. Nah, jadi ini akan ada, tetapi nanti pada saat datangnya ya orang yang akan melanjutkan ajaran Nabi Muhammad ini, dalam hadis Abu Daud disebutkan namanya Imam Mahdi. Dalam hadis Abu Daud disebutkan akan datang namanya Al-Mahdi. Ya, jadi itulah nanti akan datang. Ada lagi pertanyaan tadi dari Max? Pak Max, pernyataannya bagus Ustaz. Pada zaman Nabi Musa ada tokoh yang bernama Samiri yang menyesatkan umat setelah diselamatkan. Pada zaman Imam Ali ada tokoh bernama Simir yang ketika pada perang Siffin atau perang antara Imam Ali dengan Muawiyah berada pada barisan Imam Ali. Namun ketika Muawiyah mengajak bertahkum, ia malah membelot dan mengajak orang lain juga membelot. Mereka inilah yang disebut dengan kaum Khawarij. Dan Simir laknatullah yang memenggal leher Imam Husain. Demikian Ustaz. Oh iya, jadi memang setiap saat bahkan ada seperti ini. Bukan hanya pada saat itu, tapi setiap saat selalu ada orang seperti ini. Karena manusia itu kan cuma terbagi 3 saja. Sudah dibicarakan di surat Al-Baqarah awal, manusia itu adalah orang yang benar-benar bertakwa, yang kedua adalah orang yang benar-benar menolak, yang ketiga menolak tetapi kelihatan menggunakan baju. Ya, jadi di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 3 sampai ayat 29, ingat sampai 29 itu berbicara tentang 3 jenis manusia ini. Bahkan sampai ayat 39 itu berbicara tentang manusia ini. Ya, yaitu manusia pertama adalah orang bertakwa, Yahudal lil muttaqin, alladzina yu'minun, dan seterusnya itu bertakwa. Yang kedua adalah ayat 6 dan 7 orang yang kafir, tertutup hatinya. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim, itu adalah orang tertutup hatinya. Yang kedua adalah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada orang yang secara verbal, secara lisan, secara pengucapan mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi hatinya tidak. Ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Itu mengatakan wa ma hum bimumin. Nah, cuma inilah 3. Nah, orang-orang seperti tadi Simir, orang seperti Samiri adalah orang-orang yang jenis ketiga ini. Kelihatan bersama dengan Nabi, bersama dengan orang baik, orang soleh,
tapi hatinya menolak. Sehingga orang seperti ini, ya kalau kesempatan datang, maka dia akan bisa melakukan kejahatan yang sangat luar biasa. Kira-kira begitu. Sampai sepanjang masa, 3 golongan ini ada. Ya. Ustadz, berarti sama seperti yang di surat Al-Waqiah ya Ustadz. Ada golongan kanan, golongan kiri, sama as-sabikun itu Ustadz ya? Ya betul, ya betul. Oh iya. Betul. Selalu begitu, ada kanan, kiri, dan ada apa namanya. Jadi selalu ada sabikun, ada dan seterusnya. Ada kanan dan ada. Berikut. Selanjutnya Pak Andi mau nanya itu Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Saya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Toha 20 ayat 88 Ustaz. Ya. Samiri mencatut membawa-bawa nama Nabi Musa. Ya, untuk sekian kalinya Al-Quran mengajari pada kita untuk menalar, menilai, mengkritisi, menimbang setiap informasi atau kabar berita yang kita masuk agar terhindar dari perbuatan irasional atau perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum-hukum akal. Itu pelajaran yang saya ambil, Ustaz. Yang pertama. Yang kedua, bangsa Israel ini sepertinya bangsa yang senantiasa terusir akibat kelakuan-kelakuan buruknya. Ya, betul. Dengan kata lain, Israel yang sekarang berdiri ini, kalau dilihat dari Al-Quran, berada di atas bangsa Palestina sebagai pemilik sahnya. Bukankah Bani Israel terusir dari Bani Israel terusir dari Mesir dan masuk Palestina, Ustaz? Ya, betul. Dan di era modern pun pada saat kekuasaan Nazi dia pun ikut terusir, Ustaz. Ya, betul. Jadi memang ini bangsa Israel sebagian adalah seringkali melanggar perjanjiannya termasuk terhadap Musa alaihissalam. Mohon pencerahan Musa. Ya, jadi betul sekali Pak. Jadi intinya adalah bahwasanya seperti pembahasan kita sebelumnya, siapa yang memilih sebab yang baik pasti akan menemukan akibat yang baik. Siapa yang memilih sebab yang buruk pasti akan menemukan akibat yang buruk. Karena sekarang Bani Israel yang masuk di Palestina, jadi yang masuk ke Palestina, berarti tidak semuanya, lalu kemudian melakukan kejahatan dengan merampas tanah-tanah sah orang Palestina dengan mengusir, memenjarakan, bahkan membunuh rakyat Palestina, lalu membuat perumahan di atas tanah-tanah yang mereka rampas. Ini adalah jelas sebuah kejahatan kemanusiaan yang jelas-jelas vulgar, belak-belakan di depan manusia, sehingga kemudian ini membuka topeng seluruh manusia di dunia yang selama ini berbicara tentang kemanusiaan, tentang persamaan, tentang demokrasi, multikulturalisme, tetapi bersikap diam terhadap kasus ini. Jadi ini sebetulnya adalah neraca, ini sebetulnya adalah parameter untuk mengukur apakah orang yang berbicara tentang hak asasi manusia itu adalah benar-benar pure, murni, sejati, atau hanya palsu. Apakah orang yang berbicara tentang keadilan itu adalah benar-benar keluar dari pikirannya yang adil, ataukah hanya sekedar kamuflase saja untuk melakukan kezoliman. Nah, jadi saya kira ukuran bagi manusia sekarang ini adalah benar-benar Israel di Timur Tengah. Jadi saya kira benar di mana-mana, dan tidak semua tentu Yahudi seperti itu, tidak semua Bani Israel yang buruk, ya melakukan kejahatan di mana-mana, maka kemudian akan mengundang akibat buruk juga bagi mereka. Biasanya yang seperti ini bertahan apabila kekuatan-kekuatan kekuatan fisik, terutama militer, yang membackupnya masih kuat, tetapi begitu nanti dia melemah, orang akan melakukan pembalasan ataukah melakukan penghukuman secara adil kepada mereka. Saya kira begitu. Berikutnya ada tadi yang mau bertanya. Saya Pak Batiar, Pak. Oh ya, silakan Pak Batiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya mau tanya Pak, yang si Samir ini kan orang dekatnya Nabi Musa. Iya. Apakah Nabi Musa ini tahu bahwa Terus saja. Terus saja Pak Batiar. Suaranya mana nih?
Batiar. Pak Batiar. Ya. Pak, kemut kayaknya Ustaz. Oh ya? Pak Bahtiar. Saya udah unmute tapi. Oh iya. Ya. Iya Pak, maaf mati tadi. Iya. Apakah Nabi Musa ini tahu Pak bahwa si Samir ini melakukan penyimpangan dalam penyampaian risalah Nabi Musa yang masalah tauhid? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Yang kedua, pengenalan terhadap Tuhan Pak. Kemarin Nabi Musa ingin melihat Tuhan. Saya pernah membaca di Al-Quran terjemahnya kurang lebih demikian. Katakanlah wahai Muhammad, apabila hambamu bertanya kepada aku, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku dekat dengan urat leher. Nah, sedangkan ini Pak Ustaz, urat leher ini mendekati dekat muka gitu. Mohon penjelasannya. Yang ketiga, saya juga pernah mendengar juga waktu muda sampai sekarang bahwa siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Saya sudah lama mendengar pepatah itu Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Terima kasih dari Bapak Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bahtiar ya. Pak Bahtiar dari Cilincing. Iya Mas, Pak dari jadi yang pertama tadi adalah apakah Musa tahu Samiri? Jawabannya tahu karena kita sudah bahas di surat Al-Araf dulu. Ketika Nabi Musa pulang dari Gunung Tursina, menemukan umat sudah menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas, dan itu pelakunya adalah Samiri. Nah, ini surat Toha yang saya buka ini 96 ke sebelumnya ini adalah bicara tentang itu ketika Nabi Musa pulang dari sana. Nah, tadi kita sudah lihat di ayat 80 sekian, itu Nabi Samiri mengatakan bahwa inilah Tuhannya Musa, cuma Musa lupa Tuhannya. Jadi kita lihat bahwa nama Nabi Musa. Nah, saya bacakan lagi di ayat 96 ini. Ya, qala basurtu bima lam yabsuru bihi. Jadi kata Samiri ketika ditanya tentang kenapa dia melakukan itu, dia mengatakan basurtu, qala itu Samiri. Jadi qala di sini adalah Samiri. Ya. Jadi ini adalah qala. Samiri menjawab. Ya. Basurtu bimalam ya besuru bihi. Aku melihat apa yang mereka tidak lihat. Jadi coba kita lihat. Jadi Samiri mengatakan dia melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat, yang umat tidak lihat. Ya. Jadi dia melihat sesuatu yang umat tidak lihat. Jadi artinya pandangannya jauh lebih daripada yang lain. Kalau kita artikan seperti itu, Pak Basur tu bimalam ya besuru. Saya sudah melihat apa yang belum mereka lihat. Ya. Lalu kemudian fakabadatu kabadatan min athari rasul. Nah, di sini katakan fakabadatu, aku menggenggam. Ya, fakabadatu maka aku menggenggam. Aku mengambil maksudnya. Menggenggam itu kan mengambil. Ya. Kabadatan segenggam min asari rasul. Nah, perhatikan jemaah sekalian kata-kata min asar. Asar itu jejak. Min asari rasul. Jadi dari asar kenabian. Jadi dia menggunakan asar kenabian, asarul rasul. Jadi menggunakan asar, jadi jejak. Kalau bahasa kitanya sunnah. Jadi sunnah itu kan adalah asar juga. Jadi menggunakan kata sunnah rasul. Jadi mereka menggunakan kata sunnah rasul. Jadi Samiri mengatakan saya mengambil segenggam daripada sunnah rasul. Ya, panabaz tuha. Tapi kemudian saya melemparkannya. Ya. Melemparkannya. Saya melemparkan itu tidak digunakan, cuma dibahasakan saya digunakan sebagai alat pembenar atas alat justifikasi terhadap dirinya. Wa kadzalika sawalat li nafsi, dan begitulah kata dia, karena dia bukan orang suci, ya adalah hawa nafsunya. Sawalat li nafsi, ya itu adalah karena saya tergoda, terbujuk oleh hawa nafsuku sendiri, oleh diriku sendiri. Ya.
Nah, jadi kita lihat jemaah sekalian bahwasanya Samiri menggunakan kata-kata asar ar-rasul, menggunakan sunnah daripada Rasul, bekas jejak daripada Rasul. Untuk apa? Untuk memberikan bunga-bunga, untuk memberikan apa? Untuk memberikan bungkus kepada dirinya, bahwa dirinya itu adalah pewaris sunnah Nabi. Nah, itu yang pertama. Jadi Nabi Musa tahu, ya, karena memang Samiri adalah orang dekat kepada Musa. Kemudian yang kedua tadi tentang mengenal Tuhan dari Pak Bakhtiar. Ya. Tuhan itu dekat. Kata dekat itu supaya kita memahami bahwa sebetulnya Tuhan itu selalu ada pada semua yang ada. Jadi Tuhan itu, Pak Bakhtiar, selalu ada pada semua yang ada. Ya. Jadi apa saja yang kita sebut ada, ya, apa saja yang kita sebut dengan ada, ya selalu itu adalah karena diadakan oleh Yang Maha Ada. Ya. Jadi apa saja yang kita sebut ada, karena dia mendapatkan status ada dari Yang Maha Ada. Nah, kira-kira beginilah. Jadi kalau apa saja yang ada, itu adalah mendapatkan status ada. Cuma yang ada ini, ya terlindung oleh panca indera kita, sehingga kita tidak melihatnya. Kita ada di atas sini. Kita mengatakan misalnya, kaca di depan kita ada, handphone di depan kita ada, Pak Bakhtiar tadi bersuara ada. Jadi itu semuanya kata ada. Bahkan ada yang ada di luaran seperti pohon, ada yang ada di dalam pikiran. Film-film kartun itu hanya ada dalam pikiran. Ya. Mana ada misalnya bebek bicara seperti Donald bebek. Nggak ada, tapi ada dalam pikiran. Di pikirannya orang bisa dibikin bicara itu bebek, bisa dibikin bicara itu tikus sama kucing. Ya, Tom and Jerry. Jadi di dalam pikiran ada. Nah, pokoknya apa saja yang ada, baik ada di luaran seperti pohon atau ada dalam pikiran, atau ada dalam tulis kata misalnya bebek, ditulis bebek itu kan ada sebagai tulisan. Ya, ada secara ucapan, semua yang ada itu ya tidak mungkin ada kalau tidak ada yang mengadakannya. Jadi inilah yang disebut dengan ada yang mengadakannya. Ya. Inilah ada yang sesungguhnya. Nah, karenanya tidak ada satupun yang ada di sini yang terlepas dari sini, ya. Yang terlepas dari bawah sini. Nah, ini yang disebut dengan wasi'a kursiyuhu. Ya, dia ada. Wasi'a kursiyuhu, kursinya itu kursi tempat keberadaannya seluas langit dan bumi. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kalau istilahnya tadi Pak Bakhtiar adalah surat Al-Baqarah ayat 186, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad, anni tentang aku, anni qarib, aku dekat. Nah, kata dekat di situ seperti ini. Ya, begitu juga saking dekatnya, lebih dekat daripada jarak urat leher. Ya. Oleh sebab itulah, siapa yang mengenal dirinya, siapa yang mengenal diri kita? Karena konsep tentang ada ini hanya ada dalam diri kita, dan itu tidak pernah kita pelajari. Jadi tentang ada ini ada otomatis dalam diri kita, Pak Bakhtiar. Ya, ada tentang ada, nggak pernah kita pelajari. Ya. Jadi yang paling pertama sekali kita sadari ketika kita lahir dari orang tua kita, dari perut ibu kita adalah kata ada. Ya. Kata ada. Ataukah sifat ada. Kalau tidak mengenal kata ada, paling tidak konsep ada langsung ada di pikiran kita. Mana buktinya? Begitu kita lahir menangis, begitu ibunya peluk, itu si bayi langsung berhenti menangis. Apalagi kemudian dia disusuin, langsung berhenti menangis. Didekap, langsung berhenti menangis. Kenapa? Ya dia tahu kalau ibunya ada. Ya, dekapan ada. Jadi yang pertama kita kenal itu kata ada sebetulnya. Jadi oleh sebab itu, nah kalau Allah itu adalah ada yang wajib, maka tidak pernah kita berpisah dengan Allah SWT. Dan itu terkonsepsi, tertera di dalam, tercetak di dalam fitrah kita, sehingga dikatakan bahwa fitrat Allah allati fataran nasa 'alaiha, sehingga dikatakan tadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Berikutnya lagi, kalau masih ada yang bertanya. Masih ada, Terima kasih, Pak Ustaz. Ya, ada 3, Ustaz. Yang ya, siapa? pertama dari Pak Agung. Assalamualaikum, Ustaz. Yang mau ditanyakan adalah mengenai surat Al-A'raf ayat 157.
Jelas sekali Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah umul para nabi yang menjadi penyempurna agama samawi. Para nabi pembawa agama samawi atau ajaran tauhid sudah tertulis dalam kitab-kitabnya sebelumnya bahwa untuk mengikuti Nabi Muhammad yang membawa ajaran tauhid yang sudah sangat terstruktur sempurna tercatat di dalam Al-Quran. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana dengan sebaliknya agama lain selain Islam dalam konsep kenabian Muhammad. Seharusnya apa yang tercatat di Al-Quran sejalan dengan kitab lain. Kenapa saat ini ada kecenderungan mereka penganut agama lain menutup-nutupi apa yang sudah tercatat dalam kitab-kitabnya, dan ada juga yang menolak Nabi Muhammad, sedangkan Nabi mereka mengakuinya. Apakah memang sudah ada gerakan terstruktur yang terus berkelanjutan dari kaum yang sebelumnya? Demikian Ustadz pertanyaan dari Pak Agung. Kita jawab yaitu bahwa terlepas ada atau tidak ada gerakan terstruktur, apa istilahnya tuh, gerakan sistematis, terstruktur dan masif ya, ada istilahnya. Iya. STM, sistematis, terstruktur dan masif. Nah, terlepas dari itu, pada konsep pembicaraan tentang manusia di surat Al-Araf ini, kita berhadapan dengan sesosok makhluk yang bernama iblis di awal-awal surat Al-Araf. Nah, di situ iblis ketika divonis oleh Tuhan sebagai orang yang bersalah, sagir, yang terhinakan, terusir, ya lalu kemudian dia berkata, ya Allah, saya minta saya dipanjangkan, ditangguhkan, dan dia ditangguhkan, terima permintaannya, lalu kemudian dikatakan, saya akan menyesatkan. Ya. Saya akan menyesatkan. La'aqudannahum, saya akan menunggui mereka semuanya. Ya, saya akan mempengaruhi mereka dari depan. Ya. Dari depan mereka, dari belakang mereka, samping kiri kanan mereka, sampai hanya sedikit sekali yang akan mengikuti jalanmu yang lurus. Nah itu kan sudah ada iblis berkata seperti itu. Nah jadi artinya apa? Bisikan-bisikan itu yang ada pada diri kita. Nah bisikan-bisikan itu hanya bisa ditaklukkan dengan sikap rasionalitas, seperti kata Pak Andi tadi. Kenapa? Karena bisikan-bisikan itu sebetulnya adalah menyimpangkan kita dari kebenaran. Makanya dikatakan bisikan-bisikan itu namanya was-was, alladzi yuwaswisu. Dan itu di surat Al-Araf di awal juga kita sudah bicarakan itu. Waswasalahumus syaitan. Lalu kemudian syaitan membuat waswas keduanya. Jadi waswas itu adalah dari syaitan. Nah, waswas itu menyebabkan kita keluar daripada konsep kebenaran. Ya, kita kemudian paling tidak tiba-tiba menjadi ragu terhadap konsep kebenaran itu. Waswasalahumus syaitan. Nah jadi memang akan ada selalu terus, bukan hanya dari agama-agama lain yang menentang Islam walaupun tertera dalam kitab sucinya. Bahkan mohon maaf di dalam Islam sendiri jelas-jelas tertera dalam Al-Qur'annya, tapi banyak yang tidak berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Ya. Jadi Al-Qur'an seperti yang pernah kita sampaikan, ini tertera di dalam Al-Qur'an. Ya, ini surat surat 25. Ya, surat 25 ayat 30. Ayat 30. Di sini dikatakan waqala Rasul, dan berkatalah Rasul, ya Rabbi wahai Tuhanku. Berkatalah, ya Rabbi wahai Tuhanku. Inna qaumi sungguhnya kaumku. Ittakhadhu menjadikan. Ya, hadzal Quran, Al-Quran ini. Menjadikan Al-Quran ini mahjura. Ya. Jadi disebutkan di sini. Di hadapan Allah, Rasul, Nabi maksudnya Nabi Muhammad kita. Berkata kepada Allah, ya Rabbi wahai Tuhanku. Ya Rabbi, inna qaumi sungguhnya kaumku. Ittakhadhu menjadikan. Hadzal Quran mahjura, tidak diperdulikan, ya dijauhi. Jadi artinya bukan hanya di luar sana, tetapi di dalam Islam juga. Ya, betapa banyak konsep-konsep keagamaan sekarang yang kita anut, ya sebetulnya tidak bersumber dari Al-Quran, tetapi dari luar Al-Quran. Berikutnya masih ada lagi. Selanjutnya dari Mbak Ovi, Ustadz. Ya. Oke, WA. Pertanyaannya, apakah Samiri itu sama dengan Dajjal yang nanti akan diperangi oleh Imam Mahdi atau Nabi Isa alaihissalam? Jika belum, itu Ustaz pertanyaannya. Pokoknya kalau Samiri itu adalah orang yang membawa nama agama, tapi kalau Dajjal secara umum disebutkan sebagai pelaku kerusakan. Tentu saja
nanti Dajjal ini pasti akan berjumpa bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki sifat seperti Samiri. Ya. Karena sama-sama kepentingannya yaitu dunia tadinya. Kepentingannya dunia. Jadi yang bisa melawan Dajjal itu adalah yang sudah tidak menganggap indah lagi dunia ini. Yang dilihat indah itu adalah kebenaran, bukan dunia dalam pengertian yang sementara, tetapi kebenaran. Jadi pasti akan berjumpa. Jadi ini kan Samiri ada setiap saat, ya, dan pasti akan berjumpa, berkumpul nanti bersama dengan mereka karena kepentingannya sama-sama tentang dunia. Makanya kita lihat jemaah sekalian berbahagia, pelaku-pelaku kejahatan kemanusiaan sampai sekarang, ya boleh dikata ya hal-hal yang semuanya menjauh daripada kebenaran. Nah, jadi oleh sebab itu, Dajjal itu sebetulnya adalah pelaku kejahatan. Kalau menurut saya sih secara pribadi ya, Dajjal sekarang sudah jelas-jelas ada. Karena Dajjal itu adalah satu kekuatan yang tidak ada tempat bagi yang lain untuk berbeda dengan dirinya. Begitu berbeda dengan dirinya, dihukum. Lihatlah apa yang terjadi pada Iran, apa yang terjadi pada Venezuela. Pokoknya yang berbeda dengan dirinya luar biasa diperlakukan. Ya. Boleh dikata tidak ada ampun sama sekali. Tanpa seperti contohnya misalnya sampai sekarang hukuman diberikan kepada Iran itu padahal negara ini sedang menghadapi corona yang luar biasa, tetapi tidak ada pelonggaran sama sekali. Jadi berbicara tentang kemanusiaan itu adalah kebohongan. Ya. Nah, jadi saya kira ini yang disebut dengan Dajjal, karena Dajjal itu benar-benar tidak punya dimensi kemanusiaan sama sekali. Iya. Jadi menurut saya ya Dajjal itu adalah pelaku kejahatan. Ada lagi berikutnya. Ya, selanjutnya dari Pak Ridwan, Ustadz. Apakah silakan. konsep Yahudi memahami bahwa Nabi memang tidak suci? Seperti Samiri katakan bahwa Nabi Musa lupa. Seperti kebanyakan pemahaman orang Islam pada umumnya kali maksudnya ini, Ustadz. Islam pada umumnya. Kesimpulannya adalah bahwa kalau kita baca kitab suci sekarang, kitab suci sebelum Islam ya, seperti Taurat dan terutama dalam perjanjian baru lama. Kalau kita baca perjanjian lama itu semua nabi benar-benar dirusak citranya. Ya, kita baca itu dirusak. Semuanya nabi itu menjadi kotor, nabi itu menjadi pokoknya tidak ada unsur-unsur kesucian. Dan kita lihat tadi aktivitas awal daripada Samiri adalah dengan mendistorsi makna kesucian Nabi dengan mengatakan bahwa ini sebetulnya Tuhannya Musa. Ya, ilahukum wa ilahu Musa. Ini juga Tuhan kalian dan Tuhan Musa. Cuma cuma Musa lupa. Nah, coba kita lihat. Jadi tiba-tiba kan yang namanya manusia sempurna harusnya tidak boleh lupa. Tapi ini tiba-tiba kok lupa. Karena kalau Nabi lupa, ini problemnya sangat bermasalah. Kalau Nabi biasa lupa, pertanyaannya ialah, ya atas dasar apa kita bisa menjamin bahwa ketika menyampaikan kitab suci itu tidak sedang lupa? Karena begitu biasa lupa, kan berarti bahwa tidak ada jaminan untuk tidak lupa di waktu yang lain. Nah, ketika tidak ada jaminan lagi untuk tidak lupa di waktu yang lain, pertanyaannya ialah, atas dasar apa? Jaminan apa yang bisa kita pegang untuk memastikan bahwa ketika menyampaikan kitab suci dari Tuhan itu tidak sedang lupa. Nah, bayangkan kalau misalnya dia lupa menyampaikan kitab suci. Jadi oleh sebab itulah Nabi tidak mungkin lupa. Ya, kita tahu, jangankan dalam keadaan sadar, dalam keadaan tidur saja Nabi tidak lupa. Nabi tidak tidur hatinya, kan begitu hadisnya Nabi. Nabi itu kata dalam hadis dikatakan bahwa hatinya tidak pernah tidur, jasadnya saja yang tidur. Dan terbukti pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menerima wahyu tentang penyembelihan putranya pada saat dia sedang tertidur. Dia katakan, inni ara fil manam, saya melihat di dalam tidur. Itu kan kata Nabi Ibrahim dalam surat As-Saffat. Jadi dengan demikian tidak mungkin. Ya, kenapa? Karena jiwanya mereka itu tidak mengenal kata tidur. Yang tertidur jiwanya kita lah orang yang biasa, yang kotor ini, yang menyebabkan jiwa kita tidur karena kotoran itu menyebabkan. Contohnya misalnya AC kalau sudah lama tidak dicuci kotor, itu biasanya sudah tidak dingin lagi. Nah, itu kan tidak kembali kepada fitrahnya sebagai AC. Ya, begitulah kira-kira hati kita manusia. Kalau banyak jelaganya, banyak kotorannya, menyebabkan kemudian hati tidak berfungsi sebagaimana hati, yaitu sebagai fitrah. Saya kira jemaah sekalian, kalau tidak ada lagi, cukup sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.